Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di dieu simkuring ti kelompok hiji nu aya anggotana nyaeta Sintaningrum simkuring Nena Uswatul Hasanah, Fitri Yohaini, Raka Pajarullah, sareng Pipit Indrayani. Di dieu simkuring baris ngapresentasikeun ngeunaan laporan penelitian kurikulum dan pembelajaran di SMA Negeri Hiji Ciwaru. Dina mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di dia aya pendahuluan kasang tukang atau latar belakang kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan, serta berkaitan dengan penentuan arah, isi, proses, dan pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Di era yang penuh kompetensi, tuntutan masyarakat terhadap kualitas semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yakin bahwa sekolah mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan masa depan. Dalam konteks inilah, beberapa sekolah berupaya menerapkan konsep kurikulum sekolah yang berbeda dengan sekolah lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu rencana atau program. Kurikulum tidak akan bermakna manakala tidak diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Demikian juga sebaliknya, tanpa kurikulum yang jelas sebagai acuan, maka pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif. Persoalan tentang bagaimana mengembangkan suatu kurikulum ternyata bukanlah hal yang mudah, serta tidak sederhana yang dibayangkan. Dalam skala makro, kurikulum berfungsi sebagai suatu alat dan pedoman untuk mengantar peserta didik sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat. Oleh karena itu, proses mendesain dan merancang suatu kurikulum mesti memperhatikan sistem nilai atau value system yang berlaku beserta perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu. Kurikulum berfungsi mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Proses pengembangannya juga harus memperhatikan segala aspek yang terdapat pada peserta didik. Persoalan-persoalan tersebut yang mendorong begitu kompleksnya proses pengembangan kurikulum. Kurikulum harus secara terus-menerus dievaluasi dan dikembangkan agar isi dan muatannya selalu relevan dengan tuntutan masyarakat yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian B, tujuan penelitian. Untuk menggali informasi tentang sistem kurikulum dan pembelajaran, apa yang digunakan di SMAN 1 Ciwaru dan bagaimana penerapannya. Bagian C, manfaat penelitian. Dapat menambah informasi, wawasan, dan memperkaya pengetahuan tentang kurikulum dan pembelajaran. Dengan demikian, sebagai calon guru kita harus siap melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan. Tepangkeun simkuring Raka Pajarullah baris ngalajengkeun materi. Laju kana bab 2. Aya hasil penelitian. Poin A. Kurikulum. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok 1 mengenai kurikulum di SMAN 1 Ciwaru melalui wawancara kepada Bapak Muhammad Rahmat, SSI selaku Wakil Kepala Sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang digunakan di SMAN 1 Ciwaru yaitu kurikulum 2013 atau Kurtilas. Yang kedua ada proses diberlakukan kurikulum 2013 secara serempak se-Indonesia, tetapi tidak semua sekolah. Hanya pilot project saja yang melaksanakannya. SMAN 1 Ciwaru sebagai pilot project bersamaan dengan SMAN 1 Kuningan, SMAN 2 Kuningan, SMAN 3 Kuningan, dan SMAN 1 Garangi.
Kendala penerapannya hanya pada istilah dan kendala pada peminatan atau penjurusan. Yang ketiga, kelebihan kurikulum 2013 yaitu lebih rinci dan otentik penilaiannya dari yang dahulu. Sedangkan kekurangannya terlalu banyak istilah baru yang belum dipahami oleh semua kalangan. Yang keempat, dalam mengevaluasi kurikulum, metode evaluasi kurikulum yang digunakan yaitu menggunakan metode survei dari pusat melalui dapodik sekolah. Evaluasi kurikulum ini sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang terakhir, kelima, tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi kurikulum yang digunakan di sekolah yaitu adanya perbaikan untuk ke depan agar pelaksanaan kurikulum berjalan dengan lancar dan berguna bagi siswa dan masyarakat serta bermanfaat bagi guru dan mampu meningkatkan kualitas belajar. Perkenalkan, nama saya Fitri Yohaini. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Raka Pajarullah. Materinya yaitu hasil penelitian mengenai pembelajaran di SMA Negeri 1 Ciwaru. Adapun hasil dari penelitian tersebut yang dilakukan oleh kelompok 1 melalui wawancara kepada Ibu Ilsa Nur Hasyianah SPD selaku guru mata pelajaran bahasa Sunda yaitu 1. RPP yang digunakan oleh guru di sekolah yaitu RPP 1 lembar. 2. Model pembelajaran yang sering digunakan yaitu model saintifik. Untuk metode pembelajaran yang digunakan itu diskusi atau penugasan. Sedangkan media pembelajarannya audio-visual karena mata pelajaran bahasa Sunda kebanyakan praktek. Contohnya dongeng dan membaca sajak. Jadi, nanti siswa melihat contoh dari video yang telah diberikan oleh guru. 3. Bahan ajar yang paling utama digunakan yaitu buku paket dan LKS. Sedangkan untuk pelengkapnya tergantung materi yang akan diajarkan. Misalnya, materi artikel biasanya menggunakan majalah Mangle dan materi resensi menggunakan novel. 4. Kelebihan dari model, metode, dan juga media pembelajaran yang digunakan itu lebih terstruktur. Kalau kekurangannya, itu siswa masih ada yang bingung dalam memahami materi, sehingga guru itu diharuskan menggunakan metode ceramah. Supaya apa? Supaya siswa itu paham serta bisa mengerjakan tugas dari guru. Metode ceramah itu merupakan metode yang digunakan oleh guru ketika mengajar dengan cara menjelaskan materi dari awal sampai akhir. 5. Pembelajaran daring menurut Ibu Ilsa Nur Hasyianah SPD itu kurang efektif karena siswa SMA Negeri 1 Ciwaru banyak yang tinggal di daerah yang susah sinyal, serta tidak semua siswa mempunyai handphone yang sistemnya canggih. Kalau siswa yang di daerah tempat tinggalnya ada sinyal, handphonenya canggih, mungkin akan lebih efektif meskipun kegiatan belajar mengajarnya itu kurang maksimal. 6. Strategi pembelajaran yang dilaksanakan pada saat situasi pandemi COVID-19 yaitu dengan cara membuat materi dalam bentuk PDF lalu dikirim ke grup WA kelas. Nah, adapun media lainnya seperti media WhatsApp itu paling efektif karena semua siswa bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau untuk ulangan harian itu di Google Form. Model penilaian yang digunakan dalam pembelajaran yaitu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. 7. Guru melakukan penilaian itu pada saat proses KBM. Nilai keterampilan bisa dilihat pada tugas atau praktek, ulangan harian, UTS, dan juga UAS. 8. Hambatan dalam penilaian yaitu dalam pengumpulan tugas. Terakhir, nilai KKM yang ditetapkan dalam mata pelajaran bahasa Sunda di sekolah, tiap kelasnya itu berbeda. 68 KKM kelas 10, 70 KKM kelas 11, dan 72 KKM kelas 12. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Pipit Indrayani.
Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kurikulum dan pembelajaran di SMA Negeri 1 Ciwaru yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021 antara lain: 1. Sekolah sudah menerapkan sistem kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2013. 2. Adapun masing-masing kurikulum yang terdahulu ataupun yang terbaru mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. 3. RPP yang digunakan oleh guru sudah menerapkan RPP 1 lembar, artinya sekolah SMAN 1 Ciwaru sudah mengikuti yang terupdate. 4. Dalam pembelajaran daring atau online dalam situasi pandemi seperti ini dirasa kurang efektif. 5. Proses pembelajaran dan sumber ajar sudah menyesuaikan dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum 2013. B. Saran. Untuk lebih baik lagi ke depannya, sistem kurikulum dan pembelajaran harus terus dipantau perkembangannya dan tidak bosan untuk terus mengevaluasi kekurangan-kekurangan dalam penerapannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.